Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Mazmur 121. Terkhususnya kita akan merenungkan pada ayat yang ke-2. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman di malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi makanan rohani kami, akan menjadi kekuatan bagi kami, dan akan menjadi motivasi bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami setiap harinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman. Amin. Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada banyak orang Kristen yang gampang sekali putus asa ketika mereka diperhadapkan pada suatu pergumulan hidup yang berat. Karena mereka berpikir Tuhan tidak memperdulikan hidupnya. Itu salah besar. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendirian. Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sangat jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa sampai masa tuamu Tuhan tetap setia, dan sampai masa putih rambutmu Tuhan tetap akan menggendong kita. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bahkan pemazmur menegaskan bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Apabila Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit itu, artinya Dia sedang melatih kita untuk bergantung penuh kepadanya. Ya, wajar kalau kita menghadapi suatu masalah. Tidak selamanya masalah itu kita hadapi dengan begitu beratnya sehingga kita merasa bahwa kita sudah tidak sanggup. Kita tidak tahu bahwa bahkan kita bisa beranggapan bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong kita. Tetapi kita harus mengerti juga bahwa kadang permasalahan itu terjadi atas seizin Tuhan. Kenapa demikian? Karena kadangkala manusia ketika hidupnya sangat sukses, dia sudah kaya, dia sudah banyak berkat, kadang-kadang dia melupakan Tuhan. Dia sudah tidak ingat lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, dia sudah tidak ingat lagi untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Semua sudah dipengaruhi oleh karena banyak uang yang membuat dia melupakan Tuhan. Oleh karena itu, kadang suatu masalah terjadi, itu Tuhan mengizinkan agar ketika masalah itu datang,
maka kita akan mencari Tuhan. Benar, banyak sekali kejadian masalah yang kita hadapi. Ketika kita senang, kita lupa. Tapi ketika kita mengalami beban yang berat, melewati masa-masa yang berat, kadang-kadang kita benar-benar sekali datang mencari Tuhan. Nah, jadi jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa sulit itu, artinya Dia sedang melatih kita untuk bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi, kita menganggap bahwa Tuhan sudah tidak ada, Tuhan tidak bisa menolong kita. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh lari dari prosesnya Tuhan. Mungkin terasa sakit tapi mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab proses butuh waktu dan ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Berbeda sekali dengan dunia yang selalu menawarkan segala sesuatu yang serba instan. Pertolongan, uang atau kekayaan, jabatan atau popularitas. Tergiur iming-iming bisa melipat gandakan uang atau investasi dengan bunga yang sangat tinggi. Tanpa berpikir panjang, banyak orang datang berbondong-bondong menyerahkan uangnya. Hasilnya bukannya beruntung tetapi malah buntung. Sesulit apapun keadaan, tetap arahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Kalau sepertinya Tuhan begitu jauh, kita harus tetap mengimani kebenaran ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Di ujung dunia manapun, kita takkan pernah menemukan pertolongan dan perlindungan yang sempurna. Tidak ada pertolongan dimanapun di dunia, tidak ada yang sempurna selain dari Tuhan Yesus sendiri. Dapatkah kita menjaga dan melindungi keluarga kita selama 24 jam penuh? Tidak akan bisa. Perhatikan janji firman-Nya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya kita dapat di dalam Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah terlelah. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa kembali. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah bisa meluangkan waktu bersekutu dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu di malam hari. Bapa, ajarkanlah kepada kami, apabila ketika kami menghadapi suatu masalah atau suatu beban yang begitu berat datang menghampiri hidup kami. Ingatkanlah kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan selalu ada, Tuhan menyertai kita sampai tua usiamu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ajarkanlah kepada kami untuk setia ketika menghadapi suatu tantangan, suatu masalah. Ajarkan untuk kami tidak ragu, kita tidak undur, tapi kita tetap tenang menghadapi semua masalah tersebut, sebab Tuhan akan melepaskan kami dari masalah tersebut. Tidak selamanya masalah itu datang membuat sampai kita benar-benar jatuh. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita agar kita lebih jauh, lebih kenal, lebih dekat dengan Tuhan sebagai juru selamat kita. Inilah renungan firman kami serta doa kami di malam hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.